Udah? Oke, udah masuk semua ini kawan-kawannya? Sudah, Kak. Baik, Bapak buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri pembelajaran pada pagi hari ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ini dengan kelas 10 IPS 1 ya, benar? Iya, benar, Pak. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini sebelumnya kita sudah membahas materi yang lalu ya, yang untuk saat ini kita akan memasuki bab baru, yaitu berkaitan tentang fungsi dan tujuan Al-Quran gitu. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, nah ada 3 ya, mungkin bisa kalian catat atau kalian pahami saja. Nah, setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan fungsi dari Al-Quran. Kemudian ntar ada pembahasan, ada 3 indikator kalau nggak salah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian nih, ada yang ingat nggak apa pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah? Kalau izin, Pak, kalau menurut bahasa Al-Quran adalah kalamullah. Benar ya. Benar dikatakan oleh teman kalian ini bahwa Al-Quran secara bahasa itu adalah kalamullah. Kemudian secara istilah mungkin ada yang tahu? Baik, Bapak kasih ini ya, kasih lebih ke mengingatkan lagi. Nah, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran secara istilah itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur ataupun secara bertahap gitu ya. Oke, itu adalah gambaran sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Oke, berikutnya ini ada lembar materi yang bisa kalian baca ya. Sembari Bapak menjelaskan bisa dibaca. Iya, Pak. Oke. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 indikator ya yang ada berkaitan tentang fungsi Al-Quran, kemudian berkaitan tentang menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan perilaku orang yang mengamalkannya gitu ya. Baik, perlu kita ketahui bahwa kedudukan Al-Quran itu adalah sumber utama ya dalam kehidupan, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa dianggap sebagai utama? Karena di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan mengenai problematika yang sering kita temui dalam kehidupan, baik yang secara umum ataupun yang secara merinci gitu. Makanya Al-Quran itu digunakan atau sebagai titik acuan, sebagai sumber kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah. Oke. Sini aja ya. Al-Quran. Nah, kemudian tadi telah dijelaskan kedudukan Al-Quran. Kedudukan sebagai utama, sumber utama baik dalam aspek yang sifatnya global
ataupun secara umum ataupun khusus ya, khusus ataupun secara terperinci. Oke. Nah, di sini ada kedudukan Al-Qur'an yaitu sebagai sumber utama, yang dimana utama tersebut membahas tentang permasalahan secara umum maupun secara terperinci gitu ya. Baik, berikutnya ada tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Oke. Kemudian tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Yang pertama ada sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk manusia. Nah, untuk dalilnya kita sebagai contoh Bapak jelaskan untuk surat Al-Baqarah ayat 2 di sini ya. Dalilnya dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, ini untuk yang pertama. Pak, itu 185 Pak. Oh iya, itu ada 2 ya, ada 185 kemudian ada Al-Baqarah ayat 2. Nah, nanti bisa dicatat terlebih dahulu ya, yang poin pertama itu menjelaskan tentang petunjuk bagi manusia. Yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin, yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2 itu, nah, kenapa dikatakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Karena mereka yang bertakwa senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan gitu kan. Nah, otomatis dikatakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ada yang kedua sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, mana penghapus itu? Sebagai udah ya, sumber pokok ajaran Islam. Yang kedua ada sumber ajaran Islam dengan dalil An-Nisa ayat 105. Ayat 105. Oke. Nah, kemudian fungsi dan tujuan Al-Qur'an yaitu sebagai sumber ajaran Islam. Memang benar ya, Islam itu kan adalah salah satu-satunya agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut untuk memperkuatnya dengan diturunkannya Al-Qur'an gitu, yang berisi tentang baik dalam pelaksanaannya ataupun secara syariat gitu, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kemudian dalilnya adalah ada di dalam surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Nah, itu walaupun kita ini dalam melaksanakan kehidupan banyak perilaku yang belum kita ketahui ya. Nah, maka dari itu kita harus bersumber pada Al-Qur'an dalam memutuskan suatu hukum ataupun tindakan dalam menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Nah,
Oke, baik. Berikutnya yang terakhir itu fungsi Al-Quran adalah sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Baik, ini peringatan yang terakhir ya. Peringatan kepada manusia dengan dalil yang ada, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 2. Dalil Al-A'raf ayat 2. Nah, oke. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 2 yang artinya, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad SAW, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Nah, tentu Allah telah memberikan kita peringatan berupa bahwa seseorang itu kan dibagi menjadi dua ya, baik perilakunya ataupun yang tercela perilakunya gitu. Maka Allah itu memberi peringatan kepada kita bahwa perilaku yang baik akan menghantarkan kita kepada surga, ataupun perilaku yang buruk adalah menghantarkan kita kepada neraka gitu kan. Itu makanya dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebagai peringatan bagi manusia gitu ya. Baik, Bapak tambahkan sedikit di sini terkait dalil tentang peringatan kepada manusia ya, itu ada di surat Al-An'am ayat 92. Al-An'am ayat 92. Oke. Nah, di ayat 92 itu artinya, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan kepada penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Quran surat Al-An'am ayat 92. Baik, itu tadi yang kita pahami mengenai yang pertama ada kedudukan Al-Quran, kemudian yang kedua ada fungsi dan tujuan Al-Quran, yang ada 3 macam tadi ya, ada 3 macam tadi yang sebagai Al-Quran sebagai peringatan. Iya, peringatan ya. Nah, baik, sampai sini ada yang ditanyakan terkait materinya? Kira-kira ada yang kurang jelas bisa disampaikan? Alhamdulillah cukup jelas. Cukup Pak, alhamdulillah. Cukup jelas ya. Nah, baik, untuk berhubung waktu kita sudah selesai ya, sudah habis. Nah, silakan kalian nanti tuliskan di buku kalian mengenai kegiatan sehari-hari yang didasarkan dalam Al-Quran. Misalnya kegiatan jual beli. Nah, di dalam Al-Quran misalnya dijelaskan bahwa jual beli itu harus didasari oleh keinginan suka sama suka gitu ya. Tidak ada unsur riba dan ataupun tidak ada unsur kebohongan gitu. Itu contohnya ya. Nah, nanti silahkan kalian cari mengenai kegiatan sehari yang berkaitan tentang fungsi dan tujuan Al-Quran. Oke, baik, kita akhiri pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.